Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Senin tanggal 4 Januari 2021, hari biasa sesudah penampakan. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai ayat 17, dilanjutkan ayat 23 sampai 25. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara dan kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, antara bekerja di tempat yang nyaman dan mendapatkan penghasilan tetap dengan mengikuti keinginan yang merupakan panggilan jiwa, maka kita akan berada pada pilihan yang sulit dan tak mudah. Di satu sisi, kita ingin mengikuti kata hati dengan bekerja sesuai bidang yang kita inginkan. Tapi di sisi lain, kita sudah nyaman bekerja di tempat kerja kita dan mendapatkan penghasilan tetap, sehingga kita sulit untuk berpindah. Ketika kita membaca kisah orang-orang sukses, kita akan tahu bahwa mereka adalah orang yang berani mengikuti kata hatinya. Banyak di antara mereka yang memutuskan untuk berhenti kuliah dan menjalankan usaha sesuai dengan yang diinginkan hati mereka. Banyak pula yang sukses di bidang yang sama sekali tak berkaitan dengan latar belakang pendidikannya. Ada satu prinsip yang membuat kita berani untuk mengambil keputusan sesuai dengan kata hati kita, yaitu percaya. Kita harus percaya, mengerjakan apa yang kita cintai, hasilnya akan lebih maksimal dan membahagiakan hati. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan yang kita dengar, Yesus meninggalkan kampung halamannya Nazaret. Yesus terus bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain sesuai dengan panggilan jiwanya. Kapernaum, kota yang biasa didiami Yesus. Hal ini menimbulkan rasa iri para penduduk Nazaret
sebenarnya lebih suka berjalan di kampung-kampung dan kota-kota kecil. Sebab di situ ia dapat bertemu dengan manusia yang sederhana, yang lebih terbuka terhadap kabar baik. Yesus begitu memperhatikan wilayah Galilea selama ia berkarya di hadapan umum. Karena pengaruh kaum Farisi di Galilea lebih lemah daripada di Yudea, sehingga Yesus dapat berkarya di situ dengan lebih leluasa. Permulaan pelayanan Yesus dimulai dari Galilea, suatu bentuk keterbukaan terhadap seluruh umat, sekaligus menunjukkan bahwa pelayanan Yesus bukan seperti kerajaan dunia yang butuh prestasi, tetapi pelayanannya adalah panggilan dan pewartaan bagi dunia. Pelayanan Yesus dimulai dari Galilea, dan kita akan melihat bagaimana Yesus melangkah selangkah demi selangkah memulai misinya hingga berakhir di Yerusalem. Dalam bacaan tadi kita dengar, Yesus datang ke dunia, ke tengah-tengah bangsa yang diam dalam kegelapan. Untuk apa? Supaya mereka yang belum beroleh keselamatan melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, terbit terang. Yesus dari kemuliaannya turun ke dunia, dari kota Nazaret ke kota Kapernaum, dari tempat kudus masuk ke dunia kafir, supaya semua mata melihat terang besar, yakni penyelamatan Allah. Terang itu muncul pada saat Yesus mulai berkarya di Galilea. Pelayanan Yesus dilakukan dengan mengajar dan mewartakan Injil Kerajaan Allah. Yesus menyerukan untuk bertobat, 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 sebab Kerajaan Allah sudah dekat. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan menyembuhkan orang-orang sakit, melenyapkan segala penyakit dan juga kelemahan. Penyakit dan berbagai kelemahan pada waktu itu dipahami sebagai suatu belenggu, sehingga dengan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan bangsa Yahudi, Yesus seakan ingin mengungkapkan bahwa Allah sedang berkarya dan mengharapkan manusia meninggalkan dunia yang penuh dengan kegelapan, di mana manusia hidup dalam kejahatan, pertikaian, penyiksaan, penderitaan, keangkuhan, kesombongan, sikap iri dan dengki, dan masuk ke dunia yang diterangi cahaya kasih yang dibawa oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi zaman saat ini, pewartaan dan pelayanan Yesus menjadi tantangan sekaligus refleksi bagi kita. Bersediakah saudara untuk menyerukan pertobatan bagi saudara-saudara kita yang lebih dikuasai oleh hal-hal duniawi? Malas ke gereja, tidak pernah ikut doa lingkungan, mencari kesenangan diri. Kita pasti menginginkan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman dalam hidup. Namun perlu diingat, ketika terlibat dalam karya keselamatan Allah, ada kalanya kita pun harus menyingkir ke suatu tempat yang baru, masuk ke dalam situasi yang baru, dan berhadapan dengan masalah-masalah yang baru. Apakah kita siap melakukan perubahan untuk sesuatu yang lebih baik untuk keselamatan hidup kita dan sesama? Di keluarga kita, di tempat kerja kita, dan di masyarakat kita, banyak orang yang lemah
dalam memberitakan kerajaan Allah. Selamat merenungkan.